Surat-surat pendek yang saya sebutkan, kata Nabi itu sepertiga Quran. Kenapa demikian? Sekarang saya tanya, nulis skripsi, tesis, disertasi, itu total kira-kira berapa halaman? Di atas 100. Baik. Pertanyaannya, dari skripsi, tesis, disertasi yang di atas 100 halaman, halaman kesimpulannya berapa halaman? Gak mungkin 50 halaman, gak mungkin. Pasti hanya beberapa halaman saja. Ketahuilah bahwa semua surat-surat pendek di dalam Al-Quran adalah ringkasan dan kesimpulan Al-Quran dari surat-surat yang panjang. Pernah mendengar sabda Nabi tentang ayat kursi? A'dhamu ayatil Quran ayatul kursi. Seutama-utama, seagung-agung ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Ada di mana ayat kursi? Al-Baqarah nomor ayat 255. Itu adalah kesimpulan dari surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat yang seluruhnya ayat panjang. Jadi kalau panjenengan ingin bernilai hafal Al-Quran surat Al-Baqarah, apalagi ayat kursi. Hafal semuanya? Jadi jangan kecil hati bertanya, Al-Baqarah apa? Hafal, harus hafal ayat kursi. Quran total apa? Hafal Al-Fatihah saya. Quran itu dibagi 3. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah keyakinan, keimanan, ibadah peribadatan, akhlak tentang budi pekerti. Itu semua sudah tersimpul di surat-surat pendek. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallah, itu akidah. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, itu urusan ibadah. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka walabtar, itu ayat akhlak tentang kedermawanan. Bagaimana tidak dermawan? Belek pedo siji, sing dipangan dhewe karo sing didunke endi? Pernah korban? Potong kambing seekor untuk korban. Yang dimakan oleh sohibnya berapa bagian? Seperti kami pokoknya. Kalau itu satu orang, paling banyak ambil berapa makan. Dia dibagi kafir. Itu lambang puncak kedermawanan itu kurban. Maka dikatakan Al-Quran seperti kata. Karena ini ayat akhlak. Ayat yang mengajarkan menjadi orang yang paling dermawan. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita sudah mampu mengendalikan emosi. Anda bersyukur, banyak beramal soleh, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Yang keempat, ini tubtu ilaika, bertobat. Orang itu kalau umurnya sudah 40 ke atas, itu lebih mudah untuk diingatkan bertobat dibanding yang masih remaja. Saat remaja kalau bertobat, kenapa? Dia merasa nggak ada masalah. Tapi udah 40 punjul ya. Ada di antara Bapak Ibu yang sekarang sudah oversek, sangat punjul, yang sweet, itu kalau diingatkan bertobat gampang. Ini tubtu ilaika. Wa inni minal muslimin, dan sungguh hamba berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Siap dipun timbang. Baik, ini poin 2. Wal kadhimin al-ghaib, pengendalian emosi. Ingat, dari kemampuan mengendalikan emosi akan melahirkan banyak nilai-nilai kebaikan. Lisan yang hanya mengeluarkan kata-kata yang baik,
dan semua aktivitas yang dilakukan hanya mengerjakan yang baik-baik saja. Ciri-ciri pekerjaan baik adalah bermanfaat bagi sesama manusia. Itu ciri-ciri. Karena Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, dalam hal ini tema ini pas. Mandiri. Nah, saya artikan mandiri itu kemampuan mengendalikan diri. Bagaimana disebut mandiri kalau mengendalikan emosinya sendiri tidak sanggup? Kemudian cerdas. Cerdas itu bahasa Arabnya apa? Cerdas itu bahasa Arabnya ulul. Ada 3 ulul di dalam Quran. Ada ulul albab, ulul absar, ulul nuha. 3 kata ini, ulul albab adalah gabungan kemampuan memproduksi manfaat yang keluar dari gabungan kepala dan dada. Apa itu kepala dan dada? Pikiran dan hati. Perasaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah cerdas. Jadi orang cerdas disebut ulul albab, yang bisa memproduk manfaat gabungan kerja kepala dan dada. Sedangkan ulil absar, orang yang diberi kelebihan ketajaman mata hati meskipun kepalanya kurang tajam. Bukankah banyak orang yang sangat perasa tapi kurang pandai berpikir? Itu ulil absar. Sedangkan ulul nuha adalah orang yang kepalanya tajam, mampu memproduk ilmu-ilmu, tetapi dalam hal hati kurang. Maka jadilah kita ulul albab. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberi al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah inti sari ajaran Al-Quran. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi al-hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan al-hikmah kecuali ulul albab, kecuali orang yang cerdas. Itu adalah syawal. Syawal yang dimulai dari kemampuan mengendalikan emosi. Maka jangan meremehkan soal marah. Nabi mengajari kita, jika kamu marah dan tidak mampu meredam, ambillah air wudhu. Begini lesu, raiso medun lesune dan wudhu, ambil air wudhu. Dirasakan, dinikmati itu air wudhu. Maka nur dari air wudhu masuk ke dalam ruh. Ruh akan menjadi tenang. Setelah wudhu disempurnakan dengan sholat syukur wudhu. Begitu Allahu Akbar, hilang itu marahnya. Jadi obat marah yang paling jos wudhu, sholat. Walaupun diobati obat macam-macam produk farmasi, nggak taunya ginjal jadi korban. Ini ada obat gratis, wudhu, sholat sudah gratis, berpahala lagi dan menambah kebaikan kita. Kemudian bagian yang ketiga adalah wal afina 'anil
Inilah yang sering menjadi tema sentral orang mengadakan syawalan. Sehingga dari kata ini melahirkan kata halal di halal, apuro ngapuran, saling berkunjung yang disebut silaturahim. Ini semua produk dari kata ini.